Waalaikumsalam, masuk. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Bu Ayu. Iya. Maaf nih Pak, Ayu ngerepotin lagi. Jadi kali ini Ayu dapat tugas untuk wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak ambil, apakah itu berpihak pada murid atau instansi yang di mana satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Oke. Gimana nih Pak? Kita mulai. Boleh, kira-kira apa yang bisa saya bantu kan Iya. gitu ya. Apa yang perlu ditanya, tanya aja. Iya. Oke Pak. Bapak kan sering tuh dihadapkan pada kasus yang berat, ringan begitu ya. Jadi selama Bapak berada di SMA Negeri 4, pasti ada kasus-kasus yang kita katakan mengandung dilema bagi Bapak. Iya, iya. Heeh. Jadi mau ambil keputusan ini kok melanggar aturan ya, atau kok kasihan ya begitu. Jadi yang dilema-dilema seperti itu pasti ada Bapak dapati ya Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema atau yang sifatnya bujukan moral? Jadi kok saya sebagai pimpinan sekolah biasanya setiap permasalahan atau kasus yang dihadapi, baik itu anak, terutama anak murid lah dulu. Anak murid biasanya ya saya panggil dia pendekatan secara personal, kemudian saya verifikasi dengan saya panggil nanti BK-nya, saya tanya sama BK, masukan dari BK apa-apa selama ini permasalahan yang sudah pernah dia lakukan, apa kendala selama ini dia ke sekolah, kenapa bisa ya seperti ini. Baru nanti bisa saya ambil kesimpulan apa keputusan yang bisa saya selesaikan dengan anak ini, dengan mempertimbangkan dia macam lah, dan kita lihat nanti kondisi keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya bagaimana, kemudian dia keseharian dia bagaimana, baik itu di sekolah ataupun di lingkungannya. Saya itu aja. Iya. Ya, bisa. Jadi kalau dihadapkan pada kasus seperti murid yang barusan Bapak katakan, berarti harus ada dulu pendekatan dulu ya Pak, harus diketahui dulu. Untuk penyelesaiannya itu. Iya, harus diketahui dulu latar belakangnya seperti apa, perilaku yang dia lakukan alasannya apa gitu ya Pak ya. Kira-kira untuk langkah selanjutnya setelah diidentifikasi, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan, terutama kalau ada dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau saya panggil dulu yang bersangkutan, saya panggil, saya kasih arah-arahan sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku, kemudian kita buat suatu perjanjian, istilahnya ada MOU sama dia, dengan ya kita buatlah satu perjanjian yang ditandatangani baik oleh yang pribadi sendiri. Kemudian kalau memang berulang lagi, kita panggil orang tuanya, kita jelaskan sama orang tuanya, kita juga buat perjanjian lagi dengan orang tuanya. Dan kalau juga nanti berulang lagi, ya boleh kita ambil sikap aja, sikap sesuai dengan aturan sekolah, apa yang bisa kita lakukan. Cuma kalau saya pribadi, saya mesti mempertimbangkan, kadang-kadang kita nengok lah, kadang-kadang memang dia keadaannya yang membuat seperti itu. Nah, jadi keputusannya kira-kira dia juga tidak rugi, sekolah juga masih bisa tidak rugikan lah sekolah, istilahnya nama baik sekolah masih bagus.
pokoknya ya keputusan kita itu tindakan sama dia yang memang sama-sama enak lah. Sama-sama menguntungkan dia juga dan tidak merugikan salah satu pihak. Berarti Pak, anak masih bisa terus belajar, Tidak, kita bina masih dulu. bisa dibina gitu ya Pak ya. Jadi terkait langkah-langkah prosedur yang barusan Bapak sebutkan terlihat sangat jelas runutannya gitu ya. Jadi ada rasa peduli di dalamnya, kemudian juga berbasis juga hasil akhir sehingga anak bisa mencapai tujuannya belajar di sekolah ini ya Pak ya. Sekarang selanjutnya nih Pak, hal-hal apa aja yang Bapak anggap efektif yang dapat mempengaruhi keputusan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus dilema yang Bapak hadapi? Kalau setiap kasus yang seperti itu, seperti saya ceritakan tadi, setelah kita membuat pendekatan semua, ya kalau memang juga terulang Bu Ayu kan, itu mau nggak mau Bu Ayu, mau nggak mau kita ya ikuti aturan yang berlaku di sekolah ya, karena sekolah kan kita punya tata tertib, kemudian kita punya peraturan yang memang ditandai oleh anak dan orang tua sendiri pada saat dia mendaftar masuk pertama di sekolah. Kita udah kasih itu aturan itu, walaupun sedikit pahit ya apa boleh buat ini tuh dia. Iya. Baik Pak, menarik sekali. Ada hal yang dapat Ayu ambil yang positif di situ, berarti dikasih kesempatan dulu ya Pak ya, dikasih kesempatan dulu membuka cakrawala berpikir anak-anak gitu akan tindakan yang dia lakukan. Baru nanti kita harus lihatlah nih perjanjian udah dibuat gitu ya Pak ya. Karena kita pasti kita bilang buat kita bilang sama yang bersangkutan, sama orang tua yang bersangkutan, efek yang dia lakukan, apa keuntungan, kerugian dia, kan itu dia. Tapi setelah kita kasih pengarahan itu, kita bina itu, kita kasih kesempatan untuk dia untuk melanjutkan pendidikannya kan. Kalau memang dia nggak bisa ya, seperti saya bilang tadi ya boleh lah, aturan lah yang berjalan. Langsung ambil sikap tegas Iya. Pak ya. Selanjutnya nih Pak, setelah pengambilan keputusan yang seperti itu Bapak lakukan, ada nggak tantangan setelahnya? Kalau tantangan sebenarnya ya ada, pasti ada. Karena kita tantangan itu kita harus memperhatikan masa depan anak ya, masa depan murid. Kemudian ya namanya dilema kita jadi beban orang tuanya ya, orang tuanya itu wali murid pasti beban. Jadi kita setiap ambil keputusan walaupun itu pahit, tapi kita tetap mengarahkan si anak agar si anak itu memang bisa melanjutkan pendidikan lagi. Enggak kita, walaupun putus sama kita, tapi kita arahkan ke sekolah mana yang cocok sama dia gitu. Jadi sama-sama ya sekolah enak, orang tua enak, si anak juga enak, jadi hubungan itu tetap ada. Apa tantangan terbesar yang sudah Bapak hadapi terkait pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang selama ini sudah dilakukan? Kalau masalah tantangan, memang itu resiko ya, resiko pimpinan setiap anggota itu pasti, resiko itu pasti ada. Tapi memang kita harus bisa hadapi itu. Risiko itu siapapun namanya pimpinan, bukan istilahnya di satuan pendidikan tapi dimanapun ya, yang namanya pimpinan tetap dalam mengambil keputusan itu yang sudah kita berikan pasti tantangannya luar biasa. Ya kita hadapi aja, kita hadapi aja. Memang itu risiko yang kita ambil sesuai dengan aturan. Kalau saya pribadi, saya siap menghadapi apapun selama saya ambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengalaman Bapak, tantangan yang sampai saat ini sangat bisa dibilang menghabiskan energi Bapak begitu. Karena kita tahu setiap pengambilan keputusan berujung pada perubahan, setiap perubahan yang baik
itu pasti ada apa ya kalau kita bilang ya, ada penolakan gitu. Memang kalau penolakan itu ada namanya keinginan ya, keinginan orang tua itu pasti. Dan kadang orang tua tidak menerima dan apa yang keputusan kita ambil. Kemudian ya mengadu ke pihak ketiga yang menjumpai kita lagi dengan ya kita anggap teror, bukan teror tapi tekanan sama kita. Tapi ya mudah-mudahan setelah kita undang dia pihak ketiga itu, kita kasih arahan, kita kasih bukti-bukti apa yang dilakukan sama ini dengan aturan yang ada, ya alhamdulillah kendala itu bisa teratasi, bisa diterima. Yang penting kita ya terbuka aja. Yang kita ingin permasalahan, saya rasa ya semua kendala itu memang hambatan aja, tetap hambatan ya. Hambatan itu setelah kita komunikasi, sebenarnya hambatan itu ada kalau kita miskomunikasi aja. Ini saya buat ini. Pak, jadi begini, kalau misalnya ada satu case yang nggak bisa nih langsung diambil keputusan gitu Pak. Jadi adakah Bapak membuat jadwal tertentu terkait penyelesaian kasus dilema, atau langsung selesaikan di tempat itu saat itu juga, atau tunggu dulu, saya harus berpikir dulu. Jadi ada jadwalnya Bapak menyelesaikan ketika case itu menghampiri Bapak. Saya kira itu model kasusnya agak berat, agak prinsipil sekali dan menyangkut pribadi, sekolah, orang banyak. Yang jelas memang nggak bisa saya ambil keputusan langsung, itu nggak bisa. Karena apapun juga kita berpikir yang positif. Jadi saya langkah-langkah saya ambil itu biasanya saya memanggil yang pertama kali guru bimbingan konseling, kemudian setelah komunikasi dengan konseling, saya panggil wakil kepala sekolah, kemudian saya komunikasi dengan wali kelasnya, kemudian ya beberapa orang dewan guru yang masuk di kelas, komunikasi. Setelah ada informasi dari semua yang saya komunikasi tadi, baru saya bisa ambil kesimpulan. Jadi dia perlu tahap lah. Perlu tahapannya, jadi prosedurnya itu pokoknya nanti bagaimana caranya ini hasil keputusan bersama. Ya. Oke. Selama ini Pak, dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan, adakah seseorang yang sangat berperan penting untuk baik itu cakrawala berpikir Bapak, kemudian pendalaman Bapak terhadap case, bernalar terhadap case gitu. Adakah Pak seseorang yang memang berperan penting selama ini? Idola, panutan? Kalau saya masalah panutan, maksudnya seseorang yang sebenarnya ya nggak ada juga ya. Cuma kita belajar dari kasus-kasus dari kehidupan sehari-hari aja Bu Ayu. Kemudian ya kita harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di dunia pendidikan kan. Yang kira-kira memang pokoknya kita belajar Pak Ayu. Belajar dalam menghadapi kasus ya. Tapi kalau kita kemudian ya dalam kehidupan sehari lah Bu Ayu, walaupun dalam masyarakat kadang kita bisa ambil Bu Ayu dari kita pergaulan kita. Jadi setiap kasus itu rasanya kalau memang tadi siapa panutan begitu, siapa orang nggak ada. Yang jelas kita, kalau saya pribadi ya saya tetap berpikiran ya tetap keluarga Bu Ayu. Nah, dukungan keluarga itu nomor satu. Iya, baik Pak. Jadi Ayu dapat ilmu lagi. Jadi sebenarnya cara kita melihat suatu case itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial kita.
cara kita bergaul, seberapa sering kita menghadapi satu masalah. Kemudian yang paling penting di sini juga dapat ilmu, dukungan keluarga ya Pak ya, dukungan keluarga. Karena menjadi seorang pemimpin tuh udah pasti support keluarga utama ya Pak. Oke nih Pak, kita masuk di sesi akhir perbincangan kita. Jadi dari semua yang sudah Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil, yang bisa juga Bapak share ke Ayu terkait pengambilan keputusan dilema etika? Kalau yang bisa ya, maksudnya yang jelas intinya Bu Ayu kan, setiap ada permasalahan, setiap ada kasus, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan kita sebagai warga sekolah, guru di situ ya, guru, muridnya, orang tuanya. Itulah komunikasi yang paling penting Pak Ayu. Karena kalau kita miskomunikasi agak sulit kita. Apa yang sudah baik yang selama ini Bapak sudah lakukan terkait keputusan yang Bapak ambil buat satuan pendidikan, dan apa yang masih harus dikembangkan? Kalau selama ini dulu ya, masalah yang kepengurusan, insya Allah selama ini yang udah kita lakukan, karena tadi memang kita komunikasi bagus ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang setiap kasus yang kita selesaikan tidak akan timbul lagi permasalahan sama kita, dan rata-rata orang tuanya, lingkungan juga menerima apa keputusan kita, karena kita sudah menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita juga sudah memberi kesempatan dia ya, sebelum kita ambil keputusan yang fatal ya, kita sudah kasih kesempatan sama dia, dan setelah kita ambil keputusan pun yang sesuai aturan juga kita kasih bimbingan dia lagi, kita arahkan dia kemana yang cocok, seperti saya bilang tadi Pak Yukan. Kemudian kalau untuk kedepannya saya rasa yang perlu kita bina sekarang bukan apa Pak Ayu, karena zaman sekarang ini dengan zaman teknologi ya, media teknologi seperti ini, kadang-kadang ya memang etika moral anak lah itu banyak dari perubahan Pak Ayu ya. Tapi dengan kita sama-sama sebagai guru membina anak, sering kita kontrol, insya Allah bisa lah untuk kita rubah moral anak itu bisa lebih baik sesuai dengan kebaikan kita, karena visi-visi sekolah kan seperti itu Pak ya. Nah, beretika, berakhlak mulia tadi kan, jujur. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak untuk wawancara kali ini, banyak ilmu yang udah dapat terkait pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Jadi tahapan-tahapannya juga sudah tergambar dengan jelas, kemudian kolaborasi, membangun komunikasi, kemudian langkah tindak lanjut yang juga Bapak akan lakukan untuk kebaikan sekolah dan kebaikan kami juga sebagai warga sekolah. Ayu, terima kasih banyak dan selalu mendoakan nih Pak, semoga semakin banyak praktek baik di sekolah yang Bapak lakukan. Gak sabar juga nih mendapat imbas dari pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Terima kasih banyak Pak. Sama Pak Ayu, semoga berhasil Pak Ayu. Iya. Mbak Dedi, apa kabar? Gimana kabar Pak Ayu, sehat? Baik, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Dedi, maaf nih saya gunakan waktunya sedikit untuk membantu tugas saya nih kali ini harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi terkait pengambilan keputusan yang sudah pernah Pak Dedi ambil sebelumnya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Untuk itu banyak hal yang akan saya dapatkan dari sharingannya Pak Dedi, karena selama ini pasti Pak Dedi sering ya melakukan
keputusan. Tapi ada nggak pengambilan keputusan itu yang kasusnya mengandung dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus tentang etika dan moral, ya mungkin pasti ada ya yang di setiap sekolah, karena yang kita tangani bukan hanya satu siswa, tapi juga banyak murid yang berbeda pola pikirnya. Jadi kalau dilema tentang etika dan moral tentu pasti ada kendala-kendala yang permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Baik Pak Dedi, bisa Pak Dedi ceritakan pengalaman Pak Dedi dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebajikan? Ya, contoh kasus kita bilang ya di sekolah ini misalnya ada kasus pembulian, ya, dan juga mungkin ada juga kasus kekerasan antar kawannya. Ya mungkin dikarenakan awalnya main-main, ya, karena terkadang kan manusia ini kan, siswa ini kan tidak sama pola pikirnya. Ya, mungkin anggapan kawan itu main-main, mungkin anggapan dia itu serius seperti ejekan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itulah gesekan-gesekan. Tatkala ada terbentur masalah, maka yang pertama sekali diambil langkah oleh wali kelasnya dulu. Ya, kalau bisa bersamaan dengan guru BK memberikan edukasi kepada siswa bahwasannya pentingnya kita memberikan masukan dan juga seperti pelayanan khusus, bahwasannya pembulian itu sangat dilarang sekali oleh sekolah. Karena itu yang berdampaknya bukan fisik tapi mental. Maka yang menangani adalah guru wali kelas dan guru BK, kalau bisa bersamaan juga dengan kesiswaan. Baik Pak Dedi, menarik sekali, banyak yang saya dapatkan dari langkah-langkah prosedurnya. Apa pengambilan keputusan yang Pak Dedi telah ambil itu mementingkan aturan yang sudah ada atau kebahagiaan banyak orang? Ya, peraturan ya dia jelas, karena sekolah punya peraturan, dan bukan hanya peraturan saja, mungkin kita ambil juga langkah-langkah untuk kebersamaan. Jadi peraturan itu harga mati, tapi bukan berarti kita menyampingkan perasaan dan juga dampak daripada orang tersebut. Nah, misalnya, tatkala ada siswa itu melanggar, pertama kita perlu edukasi tadi. Tatkala dia masih melanggar juga, maka kita akan membuat sejenis seperti surat pernyataan, ya, dan diteken oleh dengan bermaterai dan disaksikan oleh orang tuanya dan dibaca oleh siswa itu. Tatkala dia melakukan, dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah. Jadi yang pertama sekali edukasi dulu, ya. Tatkala dia melakukan juga, maka buat surat pernyataan. Dan tatkala juga melakukan juga, berarti ini ada suatu hal yang salah, human error. Kalau kita bilang, ya human error itu memang mungkin pada siswa tersebut mungkin bermasalah, karena perlu juga ada klinis mungkin dari psikologisnya. Ya, maka itu dulu yang kita sehatkan. Psikisnya dulu. Oke. Berarti ada tambahan lagi nih saya dapat. Jadi seperti ada coaching klinis gitu ya. Baik Pak Dedi, kalau Pak Dedi dihadapkan pada kasus di mana keduanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik. Ya, memang harus sama-sama benar dan harus sama-sama baik. Dihadapkan pada case seperti itu, jadi bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ya, yang tadi kita sampaikan tadi, ya, pemanggilan orang tua, ya, duduk bersama, ya, kita cari akar masalahnya udah jelas tadi, ya, jadi sudah kita melakukan edukasi, ya, bahkan bimbingan khusus juga telah kita terapkan. Ya, supaya siswa itu berubah, maka kita mengambil keputusan juga, saya sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi keputusan kebersamaan. Ya, artinya apa? Ya, kita hanya kepala sekolah hanya sebagai leader.
Ya, kepala sekolah hanya sebagai manajerial yang bisa mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh keluarga besar dari SMA Negeri 1 Rantau ini, baik itu siswanya, gurunya, orang tua muridnya. Ya, kita libatkan juga komiternya sebagai menjabatkan itu. Jadi dengan adanya saling kebersamaan ini, yang mudah-mudahan masalah itu bisa diatasi bersama dengan komitmen bersama. Oke, jadi udah dapat nih, berarti Pak Dedi dalam melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemikiran bersama, keputusan bersama. Oke, benar sekali Pak Dedi. Nah, untuk selanjutnya, ketika Pak Dedi dihadapkan kembali pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama memiliki nilai kebajikan di dalamnya, kira-kira yang paling efektif untuk Pak Dedi cepat mengambil keputusan? Komitmen bersama. Jadi kalau komitmen bersama itu komitmen orang tua siswa, komitmen guru, dan komitmen juga saya sebagai atasan. Artinya peraturan itu bukan hanya berlaku pada siswa, tapi juga berlaku juga sebagai saya sebagai atasan. Misalnya masuk jam 7.30 misalnya. Jadi jam 7.30 itu masuk itu bukan untuk kepada perorangan, tapi keluarga besar semuanya. Jadi kalau telat kepala sekolah misalnya, ya kepala sekolah harus menjaga komitmen itu. Kalau kita ini dihargai oleh siswa. Sebenarnya masalahnya sederhana saja. Kenapa? Terkadang siswa kurang menghargai guru atau guru kurang menghargai kepala sekolah sebagai pemimpin. Karena kadang-kadang kita selalu melanggar komitmen bersama itu tadi. Jadi itu yang terjadi. Maka dengan kita memegang teguh komitmen, aturan yang sudah kita buat, kita jaga bersama-sama, insya Allah pasti akan menjaga bersama. Ya, sekolah kita juga akan sesuai dengan etika juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin kita memberikan contoh dan suri teladan yang terbaik lah untuk anak-anak didik kita. Berarti komitmen bersama untuk kebahagiaan bersama gitu ya Pak Dedi ya. Selanjutnya, apa nih yang menjadi tantangan terbesar bagi Pak Dedi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan yang terbesar mungkin yang selalu kita hadapi di sekolah ini, bagaimana cara kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua. Terkadang ada anaknya berkasus, kadang-kadang ada orang tuanya nggak terima. Karena setahu orang tua terkadang anaknya itu baik. Itu mungkin baik di rumah, tapi belum tentu baik dia buat perilaku dia di sekolah. Maka disinilah terkadang tantangan-tantangan kita, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua. Juga kita harus mempunyai dokumen-dokumen yang menguatkan bahwasannya anak itu memang terjadi permasalahan. Jadi dengan ada dokumen-dokumen yang lengkap, kita berikan kepada orang tua, seperti ada beberapa kasus mungkin yang dilakukan oleh anaknya. Ya, apalagi di zaman sekarang sekarang serba canggih, media juga kita bisa terapkan dan itu bisa dilihat oleh orang tuanya. Maka dengan ada dokumen-dokumen yang kuat, ya otomatis orang tua akan pasti percaya. Nah, satu lagi, ya itu tadi, orang tua juga, kita juga sebagai seorang guru, kita hanya bisa mengawasi anak di lingkungan sekolah. Tatkala ada anak sampai di keluarganya, ya mohon juga kerjasama. Ya, saya rasa edukasi bimbingan orang tua itu juga berpengaruh juga terhadap perkembangan mental dan juga psikis anak. Oke, selalu dapat energi positif nih ya. Jadi Ayu semakin banyak dapat ilmu. Jadi penting ya untuk kita mengikat komitmen ya dengan orang tua. Jadi agar fungsi controlling juga berlaku pada saat anak bersama orang tuanya gitu ya Pak Dedi ya. Selanjutnya nih Pak Dedi, adakah jadwal-jadwal tertentu yang Pak Dedi butuhkan pada saat pengambilan keputusan, atau mungkin langsung diambil keputusan di saat itu juga? Pernahkah Pak Dedi dihadapkan pada situasi seperti itu, atau memang Pak Dedi harus membutuhkan jadwal tertentu?
karena menyangkut etika dan moral itu biasanya bersifat situasional, dan nggak mungkin juga kita langsung membuat satu kejadian seolah-olah kita mengetahuinya. Jadi kalau sifatnya situasional, ya, maka kita harus cepat bertindak pada saat itu juga. Jangan sampai kasus itu berkembang dan besar kalau kita tidak cepat mengatasinya. Jadi kalau ada kasus situasional harus cepat dan sigap supaya tidak berdampak lebih besar, karena yang kita hadapi khususnya guru, kepala sekolah ini semuanya benda hidup, bukan benda mati. Contoh kasus misalnya, tatkala guru meninggalkan kelas, ada gesekan siswa, ya, itu juga menjadi permasalahan. Maka kalau guru itu juga harus betul-betul dia bisa tugas dan pokok, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya sebagai guru, dia sebagai pendidik, dia juga sebagai selain mengajar, dia juga bisa melatih moral siswa, to give intellectual and moral training. Kalau kita bilang, guru itu bukan hanya memberikan pengetahuannya, tapi juga bisa melatih moral siswa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan, insya Allah kalau itu menjadi keteladanan, ya aman-amannya sekolah ini. Iya, luar biasa Pak Didi. Kita bisa meyakinkan untuk well-being ekosistem sekolah itu dibangun dari komitmen bersama, ya, termasuk tupoksi sebagai seorang guru, bagaimana menjalankan tugas pokok fungsi kerjanya itu dengan berpihak pada murid, membahagiakan murid, ya. Selanjutnya Pak Didi, adakah seseorang yang menjadi panutan dalam Pak Didi melakukan pengambilan keputusan? Ya, kalau kita bilang untuk menjadi panutan, ya kita semua sebagai seorang pendidik harus menjadi seorang panutan. Ya. Kalau menjadi panutan keteladanan, sudah jelas kita ambil testing daripada suri tauladan Rasul. Ya, innama bu'istu liutami makarimat akhlak. Tidaklah kuutuskan engkau Muhammad selain untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan juga laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita tanggap tokoh, ya otomatis kita ambil ya Rasulullah. Tapi kalau kita tanya siapa yang kita teladani, ya kita semua harus menjadi teladan. Karena kita seorang pendidik harus memberikan suri tauladan yang terbaik untuk anak didik. Jadi sebenarnya kita semua terlibat untuk memperbaiki akhlak, apalagi siswa itu adalah anak kita. Pak Didi, dalam pengambilan keputusan selama ini, adakah faktor-faktor yang mempermudah Pak Didi dalam pengambilan keputusan, membantu sehingga pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan ini dirasa sangat tepat? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada masalah kalau dibicarakan bersama. Kalau kita mempunyai satu kepala itu, kalau ada beberapa kepala itu yang bisa membantu kita itu jauh lebih ringan. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, jadi ada beberapa kepala ya yang membantu kita, ya seperti orang tua murid, ya seperti wali kelas, guru BK dan stakeholder kalau kita butuhkan, ya mungkin ya, lebih ringan kerja kita. Jadi kalau kita ngambil satu keputusan atas dasar diri kita sendiri, itu saya rasa tidak tepat, kurang tepat, kurang tepat. Dan lebih tepatnya lagi, karena itu masalah sekolah, juga harus kita mengambil keputusan bersama yang terbaik untuk anak kita. Jadi sifatnya tidak boleh personal sebenarnya, walaupun ujung-ujungnya kembalinya kepada kepala sekolah sebagai pimpinan. Tapi dasar saya mengambil suatu keputusan itu tadi ya, dibahas bersama, ya, diputuskan bersama. Jadi mudah. Berarti komunikasi, membuka peluang ya untuk
kita semua berpendapat terhadap satu kasus ya Pak Didi ya. Kita udah masuk di tahap akhir nih Pak Didi. Apa yang sudah baik selama ini dalam implementasi Pak Dedi dalam mengambil keputusan, kemudian apalagi nih yang masih harus dikembangkan? Ya. Yang pertama, kita jangan merasa puas dulu dengan apa keberhasilan kita. Nah, karena dan tidak ada satupun manusia itu yang bisa menciptakan kebenaran. Yang bisa menciptakan kebenaran itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah hanya bisa mencari kebenaran. Jadi mencari kebenaran itu muncul ilmu, ya, muncul pengalaman dan sebagainya. Jadi kalau yang terbaik bagi kita itu tadi, kalau sebuah peraturan ya sama-sama komitmen. Ya, jadi untuk apa suatu peraturan hanya untuk berlaku hanya sepihak. Jadi kalau berlaku untuk semua komitmen bersama, saya yakin semua pasti bisa menjaga. Baik Pak Dedi, luar biasa banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari penanganan kasus, melibatkan juga bagaimana keadaan siswa sebenarnya. Jadi di sini Pak Dedi banyak langkah-langkah prosedur yang tidak menjudge, berpihak juga kepada murid, dan yang terpenting keputusan yang diambil adalah keputusan dari hasil komunikasi bersama. Kemudian ada ikatan komitmen juga pihak sekolah bersama orang tua. Di sini juga saya lihat ada melibatkan guru BK juga, komite sekolah. Jadi luar biasa Pak Dedi. Pengalaman Pak Dedi dalam pembelajaran mengambil keputusan dengan konsep dilema etika itu banyak juga memberi input yang baik kepada saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya gak sabar juga nih nunggu cerita-cerita kelanjutan dari praktek baik Pak Dedi sebagai pimpinan di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rantau. Sukses selalu buat Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Terima kasih sama Bu Ayu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke baik. Assalamualaikum Pak Wan. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik juga. Pak Wan, Ayu minta waktunya sedikit berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan dalam satuan pendidikan. Bisa Pak Wan ceritakan terkait kasus yang pernah dialami, tapi kasus tersebut bernilai dilema etika. Kasus ya? Ya. Bisa dan pernah ada. Contohnya ketika seorang guru yang seharusnya masuk mengajar, bertugas, tetapi guru tersebut minta permisi dengan alasan suaminya sakit dan harus membawa dan menemaninya ke rumah sakit. Itu contoh kasusnya. Baik, berarti kasusnya sangat menarik ya Pak Wan ya? Ya, itu merupakan satu hal yang dilema ya. Dilema ya? Nah, dilema karena di satu sisi dia harus menjalankan tugasnya, tapi di sisi yang lain juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Menghadapi kasus dilema seperti itu, selama ini pengambilan keputusan yang Pak Wan pikirkan sehingga menjadi satu pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nah, karena kasusnya seperti itu, solusi yang saya berikan adalah saya memberikan izin kepada guru tersebut, walaupun tugas utamanya adalah mengajar, begitu ya. Tapi kan kita harus menggunakan hati nurani dan perasaan kita, yang tidak semua hal bisa disamaratakan, gitu. Walaupun mungkin ada kasus yang lain, ada guru permisi juga meninggalkan tugas, tapi kasusnya tidak sama persis. Mungkin itu bisa kita tidak memberikan izin atau tidak mengizinkan. Tapi dengan kasus yang ini, ya kita harus menggunakan hati nurani dan perasaan. Ya, karena kita juga mempertimbangkan hal-hal mana atau apa yang bisa kita izinkan dan hal-hal apa saja yang tidak bisa kita izinkan. Gitu. Oke, baik. Menarik sekali.
paradigma berpikir berlandaskan rasa mercy ya, rasa kasihan Iya. juga, dan juga keadilan juga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Wan sudah lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan bernilai kebajikan? Maksud langkah dan prosedurnya itu gimana? Ya, jadi ketika keputusan itu diambil melalui tahapan apa sehingga menjadi oke, ini keputusan yang tepat. Keputusan yang saya ambil tentu dengan melihat apakah memang benar atau tidak, kan gitu ya, walaupun mungkin kita tidak serta-merta atau secara langsung kita mengeceknya, tapi kan kita bisa menggali informasi tentang kebenaran itu. Nah setelah itu mungkin kita melakukan tindak lanjut dengan cara apakah kita langsung yang berkunjung atau wakil kita, atau kita mencari tahu informasi selanjutnya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menggali informasi selanjutnya tentang kebenaran informasi tersebut. Oke, baik Pak Wan, menarik sekali untuk langkah atau prosedur yang dikemukakan barusan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wan anggap efektif untuk mempercepat pemikiran Pak Wan untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk melakukan keputusan itu memang harus kita lakukan cepat, apalagi sifatnya ada hal-hal yang urgent ya, seperti kalau kasus sakit itu kan tidak mungkin bisa kita tunda-tunda, tapi mungkin kalau kasusnya permisi yang tidak urgent, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum hari H mungkin yang bersangkutan sudah meminta izin. Tapi kalau kasus sakit, apalagi sakitnya mendadak, itu kan harus didasarkan dengan hati nurani kita harus cepat mengambil keputusan tersebut, begitu ya. Jadi ada hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu dengan meminta waktu, tetapi ada hal-hal juga yang harus secara serta-merta kita jawab dan kita putuskan, kan begitu ya. Jadi yang pertama dengan mempertimbangkan hati nurani kita, ya, dengan membedakan kasus-kasus yang ada tentunya. Oke, jadi berarti ketika ada aturan bisa fleksibel jadinya ya, benar. artinya. Oke, dapat ilmu lagi nih, lanjut. Selanjutnya nih Pak Wan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya tetap ada ya. Pasti rekan-rekan kerja yang lain mempunyai mungkin rasa kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Jadi kenapa contohnya si A diberikan izin, si B tidak, dan lain sebagainya. Itu udah pasti ada. Namun pada kondisi-kondisi tertentu kita harus mempertegas dan memperjelas itu semua. Contohnya pada saat rapat, ya paling tidak pada saat rapat rutin di sekolah kita memberikan penegasan dan informasi yang jelas. Jadi peraturan itu memang harus kita tegakkan, tetapi kita tidak hanya berdiri di atas peraturan saja. Ada hal-hal yang bisa kita pertimbangkan dan kita kesampingkan peraturan itu tanpa harus melanggar secara mutlak peraturan yang ada tersebut, kan begitu. Nah disitulah kita bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi apabila terjadi kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Dan kita harapkan dengan penjelasan itu rekan-rekan kerja yang lain dapat memahami, karena mungkin hari ini kondisinya terjadi terhadap teman kita, bisa saja suatu saat itu terjadi terhadap teman-teman yang lain, begitu. Jadi kalau hari ini dia menuntut dengan rasa cemburu, bisa saja teman yang lain juga melakukan kecemburuan terhadap dirinya apabila dia pada saat itu tidak memahami kondisi teman yang ada pada saat itu. Iya. Kalau dilema etikanya berarti Pak Wan berpikir untuk rasa peduli ya. Iya. Jadi seandainya kita berada di posisi mereka seperti apa, gitu ya. Luar biasa Pak Wan. Semakin menarik nih percakapan kita. Selanjutnya nih, ketika Pak Wan dihadapkan satu case yang mengandung dilema, ada nggak jadwal tertentu yang mengharuskan Pak Wan untuk nanti dulu deh ambil keputusannya, atau bisa langsung diambil keputusan seketika itu, atau harus cari tempat dulu yang nyaman untuk berpikir begitu?
atau ada prosedur lain yang dijalankan? Iya. Seperti yang saya katakan di awal, untuk memutuskan sesuatu itu kita juga harus melihat kasusnya, kan begitu. Ada kasus-kasus tertentu yang memang secara serta-merta harus kita putuskan, tetapi ada juga kasus-kasus atau hal-hal lain yang memang kita membutuhkan waktu dan pertimbangan untuk memutuskannya, dan di dalam memutuskannya juga tidak hanya sepihak atau sendiri, tapi mungkin akan melibatkan rekan-rekan kerja yang lain, ya paling tidak wakil dan beberapa orang guru yang lain mungkin perlu kita libatkan untuk berdiskusi sebelum kita memutuskan sesuatu tersebut. Apabila keputusan itu tidak harus diputuskan secara serta-merta pada saat itu juga. Nah, jadi kita lihat kasus, kan begitu ya. Tetapi itu bisa juga kita putuskan secara langsung walaupun tidak mendesak jika sudah pernah terjadi kasus seperti itu. Jadi kan kita hanya tinggal mengambil solusi yang sudah ada, yang pernah diputuskan sebelumnya. Jadi kan kasus ini mungkin udah berulang ya. Jadi kalau kasus ini udah berulang dan sudah pernah kita alami, pernah terjadi, ya kita mudah memutuskannya. Tapi kalau ini adalah suatu kasus yang baru, belum pernah terjadi dan belum pernah kita putuskan, mungkin kita butuh waktu, kan begitu ya. Nah, jadi kita lihat kondisinya, kasus ini se-urgent atau sepenting apa, harus mendesak kita putuskan. Iya. Jadi berarti dalam pengambilan keputusan kita butuh juga ya melibatkan warga sekolah juga. Artinya ini menjadi keputusan bersama, komitmen bersama. Oke, selanjutnya Pak Wan, adakah seseorang yang menjadi panutan ketika Pak Wan melakukan pengambilan keputusan bernilai dilema etika? Tentu ada, dan bahkan mungkin bukan seseorang tapi beberapa orang. Ya. Berangkat dari sebelum menjadi pimpinan di satuan pendidikan ini, saya juga menjadi warga sekolah di beberapa sekolah dengan waktu yang bersamaan dan berbeda gitu. Ya. Jadi pada saat saya menjadi warga sekolah, menjadi guru, saya juga melihat pimpinan dan atasan saya baik itu wakil maupun kepala sekolah. Jadi setiap kita mempunyai sisi baik dan buruk, mungkin kelebihan dan kekurangan. Jadi semua itu menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada sebelumnya beberapa tahun ke belakang pada saat saya menjadi guru, itulah yang melatar belakangi saya mengambil keputusan hari ini, kan begitu ya. Jadi banyak contoh para pemimpin saya pada waktu itu yang bisa saya ambil hari ini untuk ya menjadi keputusan saya juga. Secara spesifik kalau person per individu nggak ada, tapi beberapa orang ya. Ada beberapa orang, terutama ya kebetulan saya sudah mengajar di 4 atau 5 sekolah. Ya, alhamdulillah, jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan. Di satu sekolah saja bisa lebih dari 1 kepala sekolah pada saat itu waktu memimpin kami, kan begitu ya, dengan waktu yang berbeda. Jadi ya semakin banyak pemimpin kita, semakin banyak yang kita dapatkan tentunya ini. Ya. Artinya pengalaman ya, dari pengalaman. Nah, pengalaman seorang pemimpin sebelum kita membantu kita melihat impak dari pengambilan keputusan yang sudah pernah diambil sebelumnya. Terkait faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, jadi ini yang mau ditanya nih, kira-kira ada nggak faktor yang mempermudah atau membantu Pak Wan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai dilema? Faktor yang mempermudahnya. Faktor yang mempermudahnya ya contohnya kalau kasusnya itu sudah ada. Kalau kasusnya sudah ada, berarti kan mudah, kita hanya bahasa sederhana, kita hanya mencontoh keputusan kita yang lalu. Oh, ini kasusnya sama dengan yang lalu, ya udah kita putuskan sama. Itu kan mempermudah, tidak harus kita berpikir satu hal yang baru ya. Oh, ini kasusnya sama macam ibu kemarin, ya udah begini Bu. Karena kemarin itu kebetulan juga ada nih sama nih kasusnya, jadi ibu juga akan seperti ini, gitu kurangnya lah. Karena pengambilan keputusan pada kasus yang kemarin tidak ada menimbulkan gejolak atau tantangan dari pihak manapun gitu ya. Oke nih Pak Wan, kita masuk di sesi terakhir.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak Wan petik dari pengalaman Pak Wan selama ini mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Bisa lebih spesifik lagi, Bu? Ya. Apa sih pembelajaran dalam hal ini? Apa sih yang sudah baik, yang sudah saya lakukan dalam saya menjadi pimpinan dalam satuan pendidikan ketika saya mengambil keputusan? Kemudian apa lagi nih yang masih harus dikembangkan? Iya. Saya rasa ada ketika saya memutuskan satu hal yang mungkin di awal keputusan itu tidak bisa diterima oleh orang banyak, tetapi pada saat kita bisa menjelaskan itu ya, dan kasus itu lebih dari sekali, mungkin itu juga akan menjadi contoh dan pembelajaran bagi rekan-rekan semua, yang tujuannya adalah ketika mereka nanti suatu saat menjadi pemimpin, mereka juga sudah punya bekal tentunya, sudah punya pengalaman berangkat dari apakah kasus teman sejawatnya atau bahkan kasusnya sendiri, begitu. Jadi ya bukan tidak mungkin rekan-rekan nanti juga akan jadi pemimpin, kan begitu. Nah, jadi ketika nanti mereka jadi pemimpin, bahkan mereka lebih mudahnya karena udah sangat banyak contoh kasus yang mereka temukan. Jadi pada saat itu dihadapkan kepada mereka pada saat mereka menjadi pemimpin, mereka sudah tidak begitu susah untuk memutuskan sesuatu karena banyak kasus yang udah ada yang pernah dialaminya. Jadi mungkin itu kan menurut saya itu kan salah satu hal yang baik yang bisa kita tularkan kepada rekan-rekan. Walaupun kita tidak serta-merta mengatakan seperti itu, tapi mudah-mudahan mereka teringatkan begitu. Juga berangkat dari saya, kan gitu. Ketika saya juga jadi guru biasa, ya walaupun pimpinan saya pada saat itu tidak mengatakan ini contoh gitu kan, tapi kan saya teringat, makanya ini juga menjadi landasan ketika hari ini saya jadi pimpinan. Saya berpikir ke belakang beberapa waktu lalu seperti ini para pemimpin kita dulu mengambil keputusan, dan itu kan tidak kita tampik bahwa kita tidak ego bahwa semua keputusan itu murni dari keputusan kita sendiri, bahkan ini yang terbaik, tidak kan begitu ya. Kita juga tetap ya mempertimbangkan pengalaman yang lalu menjadi pembelajaran bagi kita, dan bila perlu mungkin ya sharing dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan kerja, ya warga sekolah seperti Ibu Ayu katakan tadi kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau menurut saya, Bu. Iya. Jadi tidak boleh ego, Iya. harus berjiwa besar juga, banyak melihat apa sih yang sudah sebelumnya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Jadi kalau bisa Ayu ambil ikatan positifnya gitu ketika kita menjadi seorang pimpinan dari satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi kasusnya dilema, bingung nih karena sama-sama benar, jadi memang harus ada penggalian informasi lebih lanjut, pembuktian juga secara langsung, melibatkan juga warga sekolah dan juga stakeholder. Jadi kalimat akhir dari Pak Wan yang dapat Ani petik bahwa kita tidak boleh ego, bahwa keputusan itu harus berdampak baik, berdampak positif, membawa perubahan yang menciptakan ekosistem sekolah yang lebih baik lagi. Jadi Pak Wan, terima kasih untuk ilmu kepemimpinannya. Masya Allah, Ayu dapat ilmu yang luar biasa hari ini. Gak sabar gak nih pengen bisa berbagi-bagi lagi hal-hal positif lainnya. Mohon maaf juga waktunya banyak terpakai nih untuk di sini. Sama-sama, Bu Ayu. Gak sabar nih mau dengar cerita praktek-praktek baik kepemimpinan dan lain-lain. Baik Pak Wan, Ayu pamit. Terima kasih banyak untuk ilmunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan juga suatu saat Bu Ayu jadi pimpinannya. Amin. Jadi mudah-mudahan ada pengalaman juga kan.